Shalom buat semua warrior. Hari ini saya akan berbicara dengan satu topik victorious women. Di dalam firman Tuhan, kalau admin bisa bantu saya, tampilkan Mazmur 68 ayat 11 dan 12 dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia mungkin ayatnya bisa keliru sedikit. Ini berbicara tentang apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Tuhan menyampaikan sabda, ya. Bukan itu, langsung dari ayat saja. Mazmur 68, bukan, nggak ada di PPT ya. Mazmur 68 ayat 11 dan 12. Tuhan menyampaikan sabda. Great is the company, ya. Great is the company. Company di situ adalah tentara wanita. Yang menyampaikan sabda itu tentara wanita jumlahnya besar, ya. Meskipun hari ini saya lihat cuma 50, tetapi kalau semua jadi warrior hebat ya. Dan kemudian dikatakan wanita yang ada di rumah membagi-bagi jarahan. Apa jarahan terbaik? Jiwa-jiwa. Reinhard Bonnke, seorang penginjil yang saya sangat kagumi, dia berkata, mari menjarah neraka dan memindahkannya ke surga. Ya, sekalipun kau seorang ibu rumah tangga, engkau bisa memberikan dampak besar buat dunia ini dalam kehidupanmu ya. Belum bisa ditampilkan ya, enggak apa-apa, nanti baca aja Mazmur 68 ayat 11 dan 12 ya. Bisa tampilkan ayatnya. Ya ini. Ya, ayat 12 bahasa Indonesia ya. Tuhan menyampaikan sabda. The word, bukan menyampaikan berita sembarangan, tapi firman Tuhan. Orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Sabah atau bacanya Safa itu feminin. Jadi tentara wanita nih ya. Jadi raja-raja segala tentara melarikan diri. Siapa itu? Iblis. Dan perempuan di mana? Di rumah membagi-bagi jarahan. Banyak pada Anda mungkin merasa, who am I? Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Hari ini kita akan belajar ada beberapa yang saya sebutkan victorious women. Ya adalah seorang ibu rumah tangga, istri seorang hamba Tuhan, seorang janda tua, dan ada juga wanita yang suaminya punya wanita idaman lain. Tetapi seorang itu tidak menghalangi kita untuk bisa membagi-bagi jarahan di rumah ya. Catat ayat itu Ibu Siana bisa jadikan ayat pokok ya. Bisa menyampaikan sebagai ayat pokok untuk kedepannya. Boleh sampaikan pada pembicara-pembicara berikutnya. Oke. Hari ini saya menyampaikan tentang 3 wanita yang berkemenangan. Seringkali ya, banyak wanita berkata, warrior? Masa saya ini warrior? Jadi banyak pengkhotbah wanita yang mencoba jadi laki-laki. Ya, bicaranya kasar, keras, khotbahnya teriak-teriak. Nggak perlu, saudara. Ya, nggak perlu. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Memang Yesus tidak lemah gemulai ya. Tetapi banyak orang berpikir kalau dia itu jadi hamba Tuhan, mesti agak kasar begitu. Tidak bisa. Laki-laki jangan jadi wanita, wanita jangan jadi laki-laki. Karena kita itu sederajat, tapi punya fungsi yang berbeda. Saya kenalkan dulu istri saya yang tercantik di dunia buat saya ya. Vivi Sarah namanya ya, Vivi Sarah. Tahun ini usianya 70, saudara. Saya jarang ketemu wanita yang berani nyebutkan usianya ini warrior asli ini, saudara. Wah, kalau saudara lihat bagaimana dia mengusir setan, raja-raja tentara itu melarikan diri, saudara. Ya. Dan bersama dengan kami sudah menikah baru 45 tahun, pacaran 49 tahun. Ya. Dan sudah di Bali ini melayani ya sejak kami bertobat, ya 45 tahun sekian. Dan di Bali baru 33 tahun, saudara ya. Dan kami membagi-bagi jarahan. Haleluya. Oke, ketiga wanita yang saya sebutkan plus 1 tadi. Pertama adalah Elizabeth, istri daripada seorang imam yang bernama Zakaria. Dan tentu saja Maria, ibu Yesus. Bukan Maria Bunda Allah ya, jangan keliru ya. Ya, Maria ibu Yesus. Karena baru-baru ini ada satu buku yaitu tentang kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh kementerian ya, dipimpin Pak Nadiem ya.
tapi menyebutkan satu yang sangat salah. Ya. Apakah Trinitas itu perbandingan agama? Itu adalah Trinitas itu adalah Allah, Maria, dan Yesus. Wah, ini kan ngaco, saudara. Tapi puji Tuhan saya cek sudah ditarik. Sudah ditarik oleh kementerian. Tetapi saudaraku, banyak orang itu salah ya. Maria itu ibu Yesus waktu di bumi. Bukan bunda Allah. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Oke? Dan yang ketiga adalah seorang janda tua. Usianya sudah 84. Ketemu dengan seorang bayi berusia 40 hari. Yaitu Yesus. Dan dia tahu inilah penghiburan bagi Israel. Namanya Hana. Ya. Yang plus satu tadi adalah Hana dalam perjanjian lama, ibu daripada Nabi Samuel. Suaminya punya wanita lain. Ya. Karena kalau tidak punya anak itu pada zaman itu sesuatu yang sangat-sangat aib, saudara. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata akan tiba waktunya berbagai yang tidak pernah melahirkan anak sebab umur panjang dan awet muda ke istriku ini. Berbahagialah saya sebagai suaminya. Tetap cantik dan menarik ya. Ini saudaraku yang kekasih. Mari kita melihat, saya berikan kerangka lebih dahulu ya. Karena saya ini insinyur bangunan. Karena insinyur bangunan itu bicara fondasi, bicara structure. Nah, kalau mau dipakai oleh Tuhan, kerangkanya itu adalah kata Noah. Coba itu tunjukkan itu ya. Slide nomor 2 ya. Noah. Kita mulai dari paling dasar. Mau dipakai Tuhan, holy. Ya, kudus. Kudus itu saudaraku artinya memisahkan diri hanya untuk Tuhan. Memisahkan diri dipakai hanya oleh Tuhan. Mulutnya enggak ngomong yang sia-sia, ya. Jadi itu dasarnya. Semua wanita yang kita sebutkan berkemenangan ini semuanya holy. Maria adalah seorang perawan suci. Tapi setelah menikah, menikah itu enggak kudus-kudus, saudara. Dia punya beberapa anak ya. Jangan salah itu pengajaran zaman Victorian yang sangat menyesatkan. Mulai bawa dulu dong, holy dulu ya. Tampilkan semuanya. Tampilkan keempat-empatnya. Nah, saudara lihat itu, holy. Katakan holy. Tanya diri sendiri. Apa saya mengucapkan hal yang kudus? Hal yang positif? Sebab saudaraku salah satu bahaya paling berat ini adalah gosip ya. Lalu kedua itu available. Kan banyak wanita lain. Kenapa Hana perjanjian lama itu melahirkan nabi yang merubah yaitu keadaan dari Israel yang hancur lebur menjadi dan dia mengurapi 2 raja yaitu Saul dan David. Karena dia available. Demikian juga yaitu Elizabeth dan Maria. Elizabeth sudah lanjut umur ya. Ya kira-kira seumur istri saya tidak lanjut umur. Saya tidak pernah bilang istri saya tua ya. Wanita itu matang, saudara ya. Dan antik. Ya, dan tetap cantik, saudara. Antik itu makin lama makin mahal, ya kan? Lalu demikian juga Maria itu, kalau saya tadi lihat, kenapa saya lihat wajahnya? Ya, sebagian itu generasi saya, namanya baby boomer. Yang lahir tahun 46 sampai 64 itu istilah generasi baby boomer. Lalu generasi X, ada generasi milenial ya, mungkin pemimpin pujian kita tadi ini milenial saudara ya. Tetapi Maria itu bukan lagi milenial, bukan Z tapi alpha yang lahir tahun 2000 ke atas. Sebab Maria itu usianya ketika dibagi Tuhan ya 14-15 tahun. Masih muda sekali. Masih remaja. Kalau Elizabeth sudah seumur-umur kita, saudara ya. Saya mau buktikan bahwa saya sangat menghargai wanita sama dengan pria. Kelompok kami, Rock International Ministry, ya kalau di Indonesia GBI Rock, itu penatua yang di Denpasar 3 wanita dan 3 pria. Ketiga wanita ini hebat-hebat semua. Yang 2 usianya baru 78. Ibu Christine Here dan Ibu Kristi Indra Cipta Mulia usianya baru 78. Ya, kalau orang Belanda bilang voor de oorlog.
lahirnya sebelum Perang Dunia Kedua, saudara. Ya, atau sedang ketika Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk, saudara. Ya, waktu Perang Dunia Kedua, bukan setelah Perang Dunia selesai. Istri saya jadi tiga wanita, tiga pria. Ya, jadi itu bukti bahwa saya menolak pengajaran yang mana wanita tidak boleh berkhotbah. Lain kali kalau ngundang jangan ngundang saya, ngundang istriku ya. Dia penasihat kegerakan wanita dan pelayanan wanita ya. Lalu kemudian saudaraku, kita melihat sekarang karena dia available. Kita lihat bagaimana ketika yaitu Gabriel, malaikat Gabriel berbicara kepada yaitu Imam Zakaria. Firman Allah berkata, kalau saudara lihat baca nanti dalam Lukas pasal pertama, buka saja Alkitab saudara. Pada zaman Herodes, zaman Herodes saudara ya, berarti zaman yang tidak menyenangkan dan kita banyak ditekan, maka ada dicatat oleh Tuhan sepasang suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabeth, ya kan? Keduanya tidak bercacat di dalam menjalankan perintah Tuhan. Jadi pertama holy, kedua available, lalu O itu obedience. Saudara tahu bahwa obedience menyenangkan Tuhan. Dan kalau demikian juga istri yang obedience juga menyenangkan suaminya. Paling jengkel kalau istri suka melawan, suka ribut, saudaraku. Ya, suami istri itu duet, bukan duel, iya kan? Dan ukuran yang lain adalah berapa dekat kita dengan Tuhan, berapa jauh kita dari dunia, berapa dekat dengan Tuhan. Near. Saudara lihat itu, jadi Noah mudah ya mengikutnya. Dan Noah itu artinya rest. Rest. Kalau kita itu hidup dalam kekudusan, selalu berkata yes Lord, dan selalu taat, kata pendeta David Yonggi Cho almarhum, I pray and I obey. Saudara ikut semua ini buat apa? Untuk mendengarkan kehendak Tuhan kan? 1 Tesalonika pasal 4 mengatakan inilah kehendak Tuhan, yaitu pengudusanmu. Supaya setiap daripada kita hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Namanya pengudusan kan ada proses ya. Pengudusan dan penghormatan. Luar biasa. Apa ukuran para wanita yang hebat-hebat di sini? Ya, bukan berapa besar rumahnya, berapa banyak depositonya, tapi tentang imannya. Oke? Nah, saudaraku, kemudian Gabriel berkata, doamu telah didengar. Mari kita lihat sebentar arti nama daripada sepasang suami istri ini. Zakaria, saudaraku, artinya remembered by Jehovah. Diingat oleh Tuhan. Berapa banyak Anda percaya Tuhan tidak pikun? Ayo coba angkat tangan yang percaya. Tuhan itu selalu pegang janji, saudara ya. Kita harus tahu apa arti nama Elisabeth. Elisabeth itu adalah janji daripada Tuhan. Bahkan sumpah daripada Tuhan. Tuhan pernah bersumpah loh. Tuhan pernah bersumpah kepada Abraham. Ya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya, oath of God. Lalu putranya Yohanes the John. Jehovah has been gracious. Rupanya obedience mendatangkan berkat. Ya, ketaatan mendatangkan berkat. Tetapi satu hal ketika diberitahu doamu didengar dan putramu ini yang dijanjikan dalam nubuatan Nabi Yesaya, suara yang berseru-seru di padang belantara dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pada saat itu saudaraku dia sendiri udah lupa tentang doanya, saudara. Saking lamanya nggak dijawab. Istri saya kasih nama Sarah. Sebab Sarah itu melahirkan usia 90 tahun. Saya bilang sama kekasih saya, sayang, kamu masih ada waktu 20 tahun lagi. Dia bilang, wah ya berat ya kalau melahirkan usia 90 tahun. Tetapi saudara, Elizabeth rejoice. Elizabeth mengatakan, Tuhan menghilangkan aib daripadaku. Saya nggak tahu aib apa yang ada pada Anda. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak mengingat masa lalu kita. Tuhan yang memakai Maria Magdalena yang daripadanya telah diusir 7 roh jahat. Ya, luar biasa bukan? Luar biasa Tuhan kita tidak melihat masa lalu, dia melihat masa kini dan masa depan ya. Nah, saudaraku, kita harus mengenal sifatnya Tuhan ya. Tolong ditampilkan sifatnya Tuhan, slide nomor 3. Pertama, Tuhan itu always consistent. Kalau kita baca seluruh
Alkitab. Tuhan itu konsisten, saudara. Ya, kalau dia berjanji, dia akan menggenapi. Coba lihat yang kedua, always predictable. Bisa dipredik. Oh, Tuhan pasti, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu dapat dipercaya. Nomor 3, selalu dan selalu dan selalu dapat dipercaya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Apa bisa dipercaya? 1 Korintus pasal 4 mengatakan yang diharapkan dari hamba-hamba Tuhan ini sedemikian, termasuk kalian semua, adalah bisa dipercaya. Satu hari ada seorang ibu komplain karena kredit cardnya dicabut oleh suaminya karena belanjanya sudah ngawur, saudara. Ketika menggesek kartu kredit sampai keluar api, saking seringnya, saudara ya. Lalu saya tanya, saya nggak dipercaya suami saya. Saya tanya, ibu maaf ya, apa ibu bisa dipercaya? Diam dia, saudaraku. Ya, suaminya saya bilang, kamu tuh jangan boros. Tapi ya begitulah. Nah yang keempat, always. Perhatikan nih, always loving and compassionate. Compassionate itu penuh dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. We can know God dari putranya, saudaraku. Allah yang menjadi manusia, kan itu disebut putra. Dia selalu penuh dengan belas kasihan. Dia melihat orang lapar, dia kasih makan. Dia lihat orang dirasuh setan, roh jahat dia usir. Dia lihat orang berdosa yang bertobat diampuni, saudara. Orang yang lemah diangkat oleh Tuhan. Ingat dengan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Yesus berkata, bangkit, angkat tilammu, berjalan. Dia tidak berkata memang nasibmu sudah seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda. Kalau Anda tahu tentang 4 sifat daripada Tuhan ini, hidupmu akan selalu berkemenangan. Ya, always consistent. Di dalam hidup saya berulang kali saya ini mengalami ancaman. Dan Tuhan tetap gunung batuku. Dia tetap perlindunganku. Dan dia selalu bisa diandalkan. Selalu trustworthy. Dia itu bona fide. Bona fide. Ya, dapat dipercaya karena karakternya, saudara ya. Nah, kita melihat bagaimana reaksi daripada Zakaria. Loh, kan kita ini sudah tua. Istriku mandul. Di dalam Lukas pasal 1 itu ada berkata tetapi mereka sudah tua dan tidak punya keturunan. Mungkin ada beberapa pada Anda berkata, mengapa kita tidak punya keturunan? Ada maksud Tuhan yang lain. Karena di depan ini masa depannya sulit sekali, saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan berjanji untuk menyertai. Akibat daripada ketidakpercayaan, saya tahu ketidakpercayaan itu menghina Tuhan. Because God is bona fide, bona fide. Bahasa Inggris diinggriskan bona fide. Oh, bona fide, saudaraku. Tuhan itu bisa sangat bisa dipercaya karena sifatnya selalu konsisten, always holy, ya, always righteous, selalu benar, ya, selalu dapat dipercaya. Kamu akan bisu. Dia tidak bisa ngomong. Keluar dari sana, semua orang lihat. Mendadak dia tidak bisa bicara, dia mulai belajar pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa Tarsan, saudara. Tetapi istrinya langsung memuji Tuhan. Memang lewat corona, pandemi 2,5 tahun ini ya, kita semua diajar apa? Diajar untuk ujian iman, saudara. Ya, reaksi daripada Elizabeth luar biasa. Sebab dia namanya Elizabeth itu Elisheva. Sheva itu angka 7, tapi juga berbicara perjanjian. Allah yang memegang perjanjian. Kalau saudara membaca dalam Alkitab ada janji Tuhan, katakan amin. Istri saya punya kebiasaan, bukan cuma di highlight, dikasih tanggal sama dia. Tuhan janji hari ini dari pembacaan firman Tuhan, dan itu terjadi, saudara. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat nanti sebentar, kita pindah sebentar ke desa bernama Nazaret. Nazaret itu dari kata netzer. Netzer itu artinya tunas. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus disebut tunas Daud? The branch of David. Itu netzer. Netzer yang lain itu artinya dari panji-panji. Saudara pernah dengar Jehovah Nisi?
Tuhan panji-panji kemenanganku. Bagi manusia, tidak dianggap, saudara. Mungkin Anda dan saya tidak termasuk itu, kan? Dan saya mau beritahu hobinya Tuhan. Tuhan hobi pakai orang yang tidak diperhitungkan. Kita lihat bagaimana David, ya, dia 8 bersaudara dengan 1 saudara perempuan. Saudara perempuan paling sedikit sebutkan 1 ya, seru ya. Tapi saudaraku, ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu putra Isai untuk menjadi raja, menggantikan Saul, David nggak diperhitungkan. Dia disuruh menjaga kambing domba yang tidak seberapa itu, yang dia pertaruhkan dengan nyawanya. Kata Rasul Paulus, coba perhatikan saudara atau saudari, ketika kamu dipanggil, tidak banyak terkenal, tidak banyak kaya, tidak banyak terhormat, tidak banyak dari keluarga-keluarga hebat, bukan konglomerat, mungkin ada beberapa kolong melarat, seperti saya dulu pernah bangkrut, tapi Tuhan hobi. Nyanyian daripada Maria itu terkena dampak daripada nyanyian Hana. Beda 1000 tahun, saudara. Hampir 1000 tahun. Hana ibu Samuel, ketika Tuhan menjawab doa, dia keluar pujian. Tuhan itu mengangkat orang yang hina dari dalam lumpur. Dan mendudukkannya bersama para bangsawan hambanya. Orang yang angkuh diturunkannya dari takhta. Dan nyanyian itu juga dinyanyikan oleh Maria dengan urapan Roh Kudus. Jadi tidak penting kita berasal dari mana. Mari kita lihat sekarang tentang Maria. Ya, ikuti dalam Alkitab saudara, sengaja saya tidak tampilkan karena ini sangat terkenal. Sayangnya cuma diajarkan pada waktu hari Natal. Ya. Nah, saudaraku, malaikat Gabriel 6 bulan kemudian, ketika setelah Elizabeth hamil, beberapa saat kemudian, tidak lama sesudah itu, Elizabeth mengandung. Dan untuk mengandung tentu saja Imam Zakaria harus jadi orang muda lagi. Dan kandungannya yang sudah mati itu mendadak jadi subur. Lahirlah Yohanes Pembaptis, kan? Tetapi baru 6 bulan, maka malaikat Gabriel menyampaikan berita kepada Maria. Hai engkau yang dikaruniai. Ya, dia memberikan salam kepada Maria. Salamnya bukan salam biasa. Dan Maria ini gadis desa, saudara. Ya, yang paling pekerjaannya petani lah. Dia kan bukan ahli IT seperti Anda. Ya, ya bukan juga sosialita. Bahkan orang berkata, apa ada yang baik keluar di Nazaret? Ada Yesus Kristus dari Nazaret, ya kan? Dan kemudian dia berkata, engkau telah dikaruniai, engkau dipilih, ya, engkau akan melahirkan. Engkau akan mengandung. Coba perhatikan sebentar. Janji Tuhan terhadap Elizabeth, maaf, masih ada yang belum mute mic-nya. Saya tidak akan lanjutkan sebelum Anda tertib. Jangan ganggu yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kepada Maria diberitahu, engkau yang dikaruniai. Dalam bahasa aslinya, karitoo. Itu artinya, saudaraku, diberkati dengan limpah. Highly favored. Mau jadi favoritnya Tuhan? Saya percaya kalau saya suruh angkat tangan, Anda angkat kedua tangan saudara. Itu yang di Kamboja tersenyum lebar, saudara. Mau ya? Jadi favoritnya Tuhan ya? Oke. Dan anak ini akan jadi raja, yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Ya. Yang dijanjikan, the long awaited Messiah. Bagi Elizabeth itu terlalu terlambat. Mereka mengharapkan ya sebelum usia 40 lah. Itu kan secara ilmu kedokteran ya. Jangan lebih 40 kan bahaya melahirkan. Nah kira-kira dia seusia istri saya 70-an ya. Kami berdua ini saya melihat diri saya seperti Elizabeth dengan Zakaria itu saudara. Dan putra-putra rohani saya, putra-putri rohani saya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Tetapi yang saya inginkan adalah anugerah Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan dengan obedience, dengan taat. Ya. Nah kepada Maria diberitahu, engkau akan mengandung terlalu cepat. Dia bertunangan dengan Yusuf. Dan dia berkata, sorry Om Gabriel, aku ini tidak mengenal laki-laki. Bahkan Yusuf pertunangan tuh mencium tangan gue belum pernah.
Bisa digampar bapakku. Aku tidak kenal lagi sama sekali. Don't worry Maria. Tuhan tidak perlu campur tangan manusia. For with God, nothing will be impossible. Nothing shall be impossible. Katakan bersama saya 1, 2, 3. For with God, nothing shall be impossible. Ya, jadi bukan for God, nothing shall be impossible, tapi with God. Jadi with God itu perlu kerjasama. Kalau Maria berkata tidak, mungkin Tuhan pilih keturunan David yang lain. Tapi jawabannya begini. Dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku seorang dule. Kalau hamba budak laki-laki itu dulos, dia berkata dule. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ini obedience tingkat tinggi, saudara. Dia tahu dia akan ada satu bahaya yang sangat berat. Pertama, dia bisa dirajam batu sampai mati. Atau paling sedikit, tunangannya yang punya nama baik itu meninggalkan dia. Siapa mau menikahi perempuan yang mengandung dari orang lain? Ya, saudaraku. Tetapi Yusuf itu hebat. Yusuf perjanjian lama, Yusuf perjanjian baru, jempolnya 4. Saya angkat ke 4 jempol saya. Ya. Hidup dalam kekudusan, available, ya, obedience, and near to God. Haleluya. Saudara, diberi tanda, sanakmu Elizabeth itu mengandung pada usia tuanya. Mungkin ada daripada Anda yang dari 54 orang sekarang ini, ya. Dan nanti mungkin yang dari kalau ini direkam dilihat orang lain. Ada janji Tuhan yang belum digenapi. Tetapi hari ini diingatkan. Ketika engkau mendengar kesaksian orang lain. Zaman dulu ada lagu gini. Kalaulah ditolong, saya juga tak tersembunyi kuasa Allah. Tak, kalau orang lain ditolong, saya juga. Firman Allah mengatakan, Maria segera bangkit. Yang terjemahkan ini agak mungkin, maaf ya, dari Jawa Tengah, saudaraku ya. Jadi agak pelan-pelan sedikit. Ya, seharusnya yang terjemahkan dari Sumatera Utara sana, saudara. Segera bangkit dan berlari, saudaraku. Yaitu pergi ke daerah Yudea. Jauh loh. Dari Nazaret di Galilea ke Yudea itu ya bisa 150 km. Dan zaman dulu nggak ada pesawat. Nggak disebutkan dia naik apa. Bisa jalan kaki, bisa naik. Karena dia kan miskin. Masa dia punya onta? Nggak mungkin kan, saudaraku. Tetapi dia pergi. Untuk apa? Melihat dengan mata kepala sendiri. Seeing is believing. Karena itu jangan menjauhkan diri pertemuan jemaat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan Zoom semacam ini. Engkau mendengar kesaksian orang lain dan imanmu akan dibangkitkan. Ketika sampai di sana, dia memberikan salam. Shalom Mbak Elizabeth. Karena itu lebih tua, dia bilang tante. Shalom Ai, Tante Elizabeth shalom. Dan apa yang terjadi? Anak dalam kandungannya melonjak kegirangan. Maria yang biasa itu jadi luar biasa. Kenapa? Ada benih Yesus di dalam dirinya. Ada Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi orang luar biasa. Perkataan kita yang biasa terjadi. Ya, kita mendadak jadi orang yang penuh kuasa. Jadi orang sakti. Warrior tanpa perlengkapan senjata Allah ya bukan warrior lah. Ya sekumpulan mak-mak, tante-tante, nona-nona begitu. Tetapi ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika engkau berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataan. Saat itu juga something happen in your life. Ini para penatua kita dengan dipakai Tuhan luar biasa. Lewat persekutuan di rumah penatua Kristi. Ya, waktu itu cuma 15 orang, saudara ya. Termasuk 2 pembantunya. Hari ini cabang kita ada 354 di seluruh dunia. Termasuk yang di Frankfurt itu, ya. Heri Situmorang dan Yanti. Saudara, ini semua kemurahan Tuhan. Ya. Karena perintah Tuhan be fruitful, bukan be successful.
be fruitful and multiply. Ya kan? Dan pada saat itu saudaraku, maka penuh Roh Kuduslah Elisabet. Menular saudara. Iman itu menular, urapan juga menular. Dia berkata, terpujilah Tuhan, ya. Dan dia berkata, sampai ibu Tuhanku. Bukan ibu Allahku loh, jangan keliru ya. Jangan gagal paham. Dia ibu Tuhan waktu jadi manusia. Saudara, Elisabet, kalau Elisabet hamil itu kan sudah ajaib, karena pernah terjadi ya. Pernah terjadi, yaitu Sarah, ya kan? Pernah terjadi pada Hana yang mandul. Tidak aneh. Tapi perawan, saudaraku, hamil, itu aneh. Kalau wanita muda hamil banyak sekarang. Sedih saya. Tapi kalau perawan hamil kan belum pernah. Seorang wanita muda itu Alma. Yesaya 7. Ya, tapi diterjemahkan Partenon. Partenon itu perawan, saudara. Bahasa Latin ya. Karena zaman dulu, orang Israel, kalau tidak perawan, waduh saudara, dirajam batu dengan sampai mati. Sebab itu bangsa yang kudus. Karena itu hati-hati saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan sekali lagi, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tuhan akan mengangkat aib, digantikan kemuliaan. Bukan cuma mengampuni dosa. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita yang pernah hidup dengan 25 laki-laki. Orang Indonesia loh. Pernah tinggal di Jerman, saudara. Ya. Lalu saya bergurau dengan dia karena saya yang baptiskan, saya membina. Orang Indonesia warga negara Jerman, saudara. Saya bilang, ya itu perempuan Samaria itu kan cuma 6 laki-laki ya. 5 menikah, satunya kumpul kebo. Kalau kamu perempuan malaria, saya bilang gitu. Ya cuma bergurau, tapi sekarang lagi dipakai Tuhan, saudara. This is the good news. Tetapi dia bisa mengenali dan mengakui apa kemenangan daripada Elisabet. Tidak ada irinya sama sekali. Masalah utama itu iri dan dengki, saudara. Dan ternyata survei membuktikan, maaf. Yang lebih mudah tergoda kesombongan itu wanita, bukan pria. Kalau temannya punya tas bagus, dia nggak mau kalah. Kalau pria nggak pusing, lu pakai tas model apa, pakai kresek, nggak ada masalah, saudara ya. Bajunya mereknya lebih bagus, tergoda untuk iri, saudara. Tetapi di sini kan warrior semua ya, puji Tuhan. Saudaraku, Elisabet berkata, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan. Transfer of anointing. Transfer of joy. Sebab David memberitakan, in your presence, dalam hadiratmu, there is joy forevermore. Apa tanda orang dekat Tuhan? Sukacita. Restful, Noah. Bukan stressful. Ya, bukan stressful, tapi restful. Nah, kita melihat bagaimana ada penghormatan pada seniority. Maria tinggal di rumah Elisabet selama 3 bulan. Kalau 3 bulan berarti dia sempat melihat bagaimana Yohanes Pembaptis dilahirkan. Dan Yohanes Pembaptis dilahirkan for a purpose. Selain menjadi sahabat Tuhan Yesus, karena mereka juga ada related, ada kekerabatan. Tetapi juga Yohaneslah yang pertama kali berkata, behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkat dosa seisi dunia. Dialah yang memperkenalkan Mesias, sang raja itu ketika datang. Nobody kenal dengan Yesus. Dan saat itu yang dipakai Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Sebegitu banyak orang datang pada dia. Dia tidak punya gedung. Dia tidak punya pengikut. Pakaiannya kan ya kulit binatang, sabutnya kulit onta, kulit ini apa? Onta. Mana ada orang mau pakai sabuk kulit onta? Ya kulit sapi, kulit krokodil, nggak ada. Ada jual kulit onta, nggak ada orang mau beli kulit babi. Dan bagaimana makanannya? Madu bagus ya, tapi juga belalang, saudara. Kita di tanah Jawa ini laron dan belalang digoreng, saudara. Ya, jadi makanan.
vitamin katanya. Nah, kita melihat bagaimana bebasnya hati daripada Elizabeth ini. Apa yang harus Anda tundukkan? Dagingnya kita nih loh. Pertama saya katakan kalau hidup nih know your God. Know your God itu kita tahu tadi. Ya, tampilkan lagi nanti lupa Saudara ya. Allah itu selalu konsisten, katakan konsisten. Ya, selalu bisa ditebak. Karena roadmap-nya itu ada dalam Alkitab. Predictable. Kalau dia janji. Ya, ada suara berseru di padang belantara. Waktu dia sebutkan itu 700 tahun sebelum Masehi, lalu lahirlah Yohanes Pembaptis. Janjinya 700 tahun, tapi digenapi sampai titik komanya. Dan selalu bisa dipercaya. Always trustworthy. Karena itu di dalam Kristus kita tuh tenang. Apa dia janjikan? Aku akan datang kembali, pasti digenapi. Ya. Kemudian always loving and compassionate. Itu sifatnya Tuhan. Maria kembali ke Nazaret dan lahirlah Yohanes Pembaptis. Ketika lahir, ini apalagi yang kita lawan? Tradisi. Ketika ditanya, siapa nama anak ini? Mereka bilang, itu aja Zakaria Junior. Atau itu nama Raja David. Lalu kan Tuhan yang memberi nama loh. Yohanes maupun Yesus, Yeshua, yang memberi nama Tuhan lewat malaikat. Anakmu namanya Yohanes. Inilah ketaatan. Ketika itu dia menulis. His name is Yohanan. Yohanan itu John. Artinya Tuhan telah gracious, telah memberikan kasih karunia. Saat itu terlepas mulutnya. Dan dia bernubuat. Nubuat daripada Tuhan lewat Zakaria itu luar biasa. Dia bakal surya pagi datang dari tempat tinggi dan melawat kita untuk membebaskan kita daripada si pendendam, daripada musuh. Luar biasa. Hai anakku, engkau akan disebut Nabi Allah Maha Tinggi. Ya, karena sudah ditentukan, saudaraku, predictable. Dia tidak berkata, kamu akan jadi imam seperti aku. Tidak, Tuhan bilang Nabi. Padahal mereka keturunan imam, keturunan Harun. Untuk jadi imam, perjanjian lama, harus keturunan Harun. Kalau ada orang Israel namanya Kohen, itu keturunan imam, saudara. Ya, jadi dia Yohanan, ya, dia Yohanan ben Zakaria, dan dia adalah Kohen. Tidak, kamu nabi. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, mulut kita dipakai Tuhan, hidup kita dipakai oleh Tuhan. Ingat tadi yang saya sampaikan Mazmur 6, 8, 11, dan 12. Luar biasa. Maria itu mengalahkan dirinya sendiri. Dia serahkan hidup pada Tuhan dan dia tahu risiko. Salah satu ketika harus berbicara kepada tunangannya, Yusuf. Tapi Yusuf seorang yang tulus hati, tidak mau mempermalukan istrinya depan umum. Dan itu bahaya. Maria bisa dirajam batu. Malam dia bermimpi, malaikat yang sama datang. Yusuf, keturunan David kamu, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab kandungannya adalah dari Ruach HaKodes, dari Roh Kudus. Baik, sekarang saya sebutkan tentang dua orang ini. Kita arahkan pada yang terakhir. Bukan kurang penting. Meskipun cuma sekali disebutkan dalam Alkitab, tapi Alkitab memperinci tentang kehidupan daripada Hana. Di dalam Lukas pasal kedua, saudaraku, kita melihat tentang Hana. Ayat 36, slide nomor 26. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabiah, nabi perempuan. Alkitab mengatakan ada nabi perempuan. Saya heran banyak gereja tidak mengizinkan wanita berkhotbah. Ini bernubuat, saudara. Nabiah, anak Fanuel dari suku Asher. Asher means happy, rejoicing. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun, cuma 7 tahun. Kita tahu wanita itu kan pada zaman itu menikah usianya muda ya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak menikah lagi, jelasnya ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
wanita yang di rumah bisa memberikan dampak dan bisa membagi jarahan. Ya, kita baca selanjutnya. Dia selalu dalam hadirat Tuhan, bukan berarti saudara tinggal di gedung gereja ya. Sebab kita ini umat Tuhan itulah tempat kediaman Tuhan, bukan gedung gereja ya. Jangan keliru saudaraku. Ya, seorang profetes, seorang nabiya ya. Kita baca ayat 38. Dan pada ketika juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, berbicara tentang anak itu. Mau dipakai Tuhan? Berbicara tentang Yesus. Jangan berbicara tentang dirimu sendiri. Jangan berbicara tentang tetangga. Jangan ngerasani mertuamu. Amin. Kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Tapi Simeon berkata, sebuah pedang akan menusuk ke dalam jiwamu kepada Maria. Dan itu terjadi ketika Yesus dianiaya. Sedikit kita bisa lihat film The Passion of the Christ. Ya, saudaraku, sedikit lagi tentang yaitu Hana. Kita lihat Hana artinya grace, kasih karunia. Ya, yang kedua dia adalah putri dari Fanuel. Saudara, berdoa di dalam bahasa Ibrani artinya membelai wajah Tuhan. Membelai wajah Tuhan, saudara ya. Dan kita melihat bagaimana dia adalah keturunan daripada Asher. Apa tanda orang diurapi? Blessed, happy. Ya, hidupnya terpuaskan. Dia tidak keliling, dia masih muda ya waktu suaminya meninggal. Dia tidak keliling cari suami baru. Dia cuma berpusat pada Tuhan. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kita tidak butuh yang lain, saudaraku ya. Kita tidak butuh dipuji, kita tidak perlu macam-macam, saudaraku. Dia membicarakan tentang anak itu. Saya bertobat, saudara, 43 tahun. Hidup saya cuma cerita tentang Yesus. Saya tidak cerita tentang diri saya. Saya tidak cerita mulut ini untuk memuliakan Tuhan. Saya kira sampai di sini dulu supaya ada kesempatan tanya jawab. Sudah hampir 1 jam nih bahkan ya. 40 menit lebih. Dan kesempatan ini harus dipakai karena jam 6 lebih saya sudah ada acara yang lain. Saya kembalikan pada Ibu Siana. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Timotius Arifin. Bagaimana sister semua merasa terberkati? Kalau merasa terberkati boleh lambaikan tangan atau boleh ketik 1 kalau mau bisa chatting ya. Ya, terima kasih. Semoga sharing Bapak sore hari ini membawa berkat buat kita semua. Nah, sister, setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya. Kalau Anda ingin bertanya, boleh chatting, ketik di chat atau langsung japri ke saya juga boleh ya. Di situ ada nama Siana, saya udah chat juga. Jadi silakan sister. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelumnya mau doa tutup firman Tuhan dulu, belum Pak? Atau sekaligus sama doa berkat? Ya, oke. Bapak yang mulia, biarlah lewat persekutuan ini, lewat pelayanan lewat Zoom ini, Engkau bangkitkan para wanita yang sesuai dalam firman-Mu, Mazmur 68, bahasa Indonesia 12 dan 13. Mereka jadi tentara Allah untuk meremukkan kepala ular. Sebab inilah kehendak Tuhan, to destroy the works of the evil one. Dan juga menjadi terinspirasi oleh Hana Perjanjian Lama, Hana Perjanjian Baru, Maria dan Elizabeth. Bebas dari iri hati dan dengki, tapi dipenuhi dengan hati yang penuh syukur. Dari mulutnya keluar mazmur, keluar pujian kepada Tuhan. Dan juga pujian satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan, biarlah dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan Yesus ada di atas saudari semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab pada sore hari ini. Kita sudah dengar semua yang disampaikan, di-sharing oleh Bapak Pendeta Timotius ya, sister semua ya. Bagaimana terinspirasi oleh beberapa tokoh yang ada di Alkitab.
Nah, saya sudah punya pertanyaan. Mungkin sambil menunggu sister yang lain, saya boleh bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di saya ya. Jadi, sister, ayo siapkan pertanyaannya. Pak, ini ada satu pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya begini, saya sudah menikah 5 tahun dan belum dikaruniai anak. Saya sabar menunggu waktunya Tuhan, tetapi mertua saya kurang sabar dan sering mendesak saya dan suami saya. Sekarang suami mulai memikirkan menikah lagi karena desakan mertua yang ingin segera punya cucu. Bagaimana sebaiknya saya bersikap, Pak? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Menghadapi suami yang tidak taat kepada firman. Dia kan anaknya mami, bukan anaknya Tuhan. Ya kan? Tapi di sana tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya ini dimenangkan oleh kelakuan istri saya, bukan khotbah istri saya. Ya. Sebab ada padanya roh yang tenang dan tentram. Jadi kamu jangan bergolak begini. Kamu tetap percaya. Itu urusannya Tuhan. Ketika yaitu Hana, saudara ya, dan dia dihina bukan oleh mertua, tapi oleh Penina. Penina ini madunya, tapi ternyata racunnya, saudara ya. Dan dia sikapnya cuma satu. Dia berseru kepada Tuhan. Suaminya kurang pengertian. Dia berkata begini, hai Hana, aku akan kasih kompensasi sama kamu. Aku kasih kamu lebih banyak daripada yang nomor 2 ini. Bukankah aku lebih baik dari 10 anak laki-laki? Udah tidak tahu malu, ya, bikin susah lagi. Memang yang menjengkelkan punya suami lemah ya. Wanita itu kan bangga kalau punya suami yang pria sejati ya. Ini kurang ini ya. Tetapi menghadapinya adalah tanpa bertengkar, bahkan tanpa perkataan. Dan Tuhan yang nanti akan bicara. Lihat, istri saya itu dulu panggil saya Hitler. Karena keras, sombong, mementingkan diri sendiri. Dia cuma minta saya bertobat. Dia bilang, Tuhan, saya minta suami baik, dapatnya Hitler. Tapi ketika dia tetap fokus pada Tuhan, saya bukan cuma bertobat, saya ada hari ini. Ya, mungkin lain kali kamu sharing saya. Jadi sampai dalam hal ini, juga dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 itu, kamu akan disebut putrinya Sarah kalau kamu tidak takut dengan ancaman. Jangan takut ancaman. Iya kan? Sebab kalau suamimu menceraikan engkau cari wanita lain, dia melawan Tuhan. Dia bukan melawan kamu, ya kan? Jadi sebaliknya, mungkin ada daripada Anda yang alami seperti saya juga. Kita robah jadi keuntungan. Ya, saya etnis Tionghoa, kalau pakai bahasa nenek moyang itu bokya, nggak punya anak, itu negatif banget. Saya pakai bahasa Australia, kids free, bebas anak, saudara. Dan saya berkemenangan. Nah sekarang saya ternyata kesuburan saya adalah kesuburan dalam putra-putri rohani. Ya, jadi kepada saudari yang sedang mengalami seperti itu, jangan takut ancaman. Kamu akan disebut the daughter of Sarah kalau kamu tidak takut ancaman. Dan Sarah memberi nama kepada Abraham, yaitu Tuanku, my Lord. Ya, oke, cukup sampai sana. Ada lagi? Iya, oke, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi tanpa bertengkar dan banyak berkata-kata ya, tapi Ya, lewat perbuatan. lewat kelakuan, lewat penampilan yang perempuan-perempuan kudus berdandan. Oke. Ya, ya luar biasa itu kalimatnya Pak. Wanita kudus berdandan ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan kedua Pak Pendeta. Tadi Bapak Pendeta berkata Tuhan akan gantikan aib kita dengan kemuliaan. Yes. Pertanyaan saya, apakah penyakit termasuk aib? Apakah penyakit merupakan aib? Tidak. Sama sekali tidak. Itu kelemahan tubuh ya. Bahkan oleh Yesus ditebus. Bukan cuma dosa, tetapi penyakit dan kelemahan tubuh. Ya toh? Seperti saya, dokter mengatakan bahwa saya tidak bisa punya anak. Kami berdua lah. Tapi itu bukan aib. Kita robah jadi keuntungan. Karena itu kami hamba Tuhan yang sangat mobile ya.
bisa pergi kemana-mana anytime. Tuhan memberkati kita. Jadi apakah penyakit itu aib? Ya tidak, ya toh? Tapi pekerjaan setan, bukan pekerjaan Tuhan. Tapi mungkin juga karena kita tidak jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kan tugasnya kita, ya. Jadi kita harus sehat roh, jiwa, tubuh. Saya tidak tahu penyakit apa ini maksudkan karena tidak usah diceritakan di sini ya. Tapi yang paling buruk pun, yang paling buruk Tuhan bisa sanggup sembuhkan. Oke, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ada pertanyaan yang berikutnya Pak. Ini sudah mulai panas kayaknya yang bertanya. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana menjadikan janji-janji Tuhan di Alkitab menjadi janji yang personal? Karena pernah dengar pendapat seorang kawan yang mengatakan kalau belum mendapatkan sesuatu walaupun sudah berdoa, karena itu bukan bagian kita. Ya, ada yang janji secara umum, ada janji yang sangat personal, ya. Saya ceritakan tadi kebiasaan bagus dari istri saya. Dia selalu katakan amin. Kalau ada janji Tuhan yang lewat khotbah, ataupun langsung pada dia, ataupun ada nama kitab. Bahkan oleh dia dikasih tanggal. Ya, misalkan janji perlindungan. Ya, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Tetapi jangan lupa ya, it still takes time. Bagaimana? Begitu lamanya Zakaria dan Elizabeth mungkin bilang, dosanya apa ini? Dia ini kurang berdoa, kurang sungguh-sungguh. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Obat untuk saudari yang tanya itu suruh nyanyi. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Misalnya saya punya anak. Ada teman-teman saya, ya. Jadi anaknya jadikan berhala. Sehingga hancur hidupnya dan pelayanannya. Dan karena itu saya tidak berani tepuk dada. Tapi saya bersyukur. Keuntungan daripada kami adalah, saya pernah tanya pada Pak Royandi Hutasoid, rekan kita ya. Dia kan juga tidak ada anak secara jasmani, tapi banyak anak rohaninya. Saya tanya pada dia, Pak Royandi, kita tidak punya anak ini ada untungnya nggak? Apa ada ya Pak Timotius? Ada Pak. Tidak bisa membangun dinasti. Ya kan? Itu salah satu keuntungannya. Bagaimana menjadikan personal? Jangan lupa dengan iman dan kesabaran. Tuhan menyuruh kita, mintalah, kamu akan menerima. Tapi minta itu minta terus. Ketuklah pintu, pintu akan dibuka bagimu, carilah, kamu akan mendapat. Karena itu Tuhan memerlukan kepada kita apa? Percaya. Sebagai contoh ketika Tuhan menyuruh saya ke Bali, oh, enggak mudah saudara. Saya biasa khotbah ratusan ribuan orang di lapangan. Dan sekarang saya mesti berkhotbah pada mulainya cuma 15 orang, 5 keluarga. Ya. Dan itu berlangsung sekian tahun, saudaraku. Dari memimpin yang besar, yang Surabaya Presenter, persekutuan yang kita pimpin itu terbesar di Indonesia waktu itu. 2.500 audiens. Sekarang ketika gereja resmi di Denpasar cuma 50 jiwa. Ngitungnya gampang, saudara. Tapi saya percaya janji Tuhan. Satu hari Tuhan ajar saya tentang pohon bambu. Pohon bambu itu tidak bertumbuh sampai 5 tahun. Tumbuhnya ke bawah. Kelihatannya sama aja. Tapi bertumbuhnya ke bawah. Tahun ke-5. Lompat dia puluhan meter. Jadi janji Tuhan kerjanya seperti pohon bambu itu ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, luar biasa analoginya Pak. Itu sangat memberkati. Masih ada pertanyaan lagi yang masuk. Yang berikutnya adalah, apakah wanita berkemenangan itu juga berlaku bagi wanita single atau yang senior age yang belum menemukan jodohnya Pak? Karena wanita tersebut merasa belum bisa menggenapi salah satu perintah Tuhan buat wanita. Saya kira itu pendapat yang sangat keliru. Karena salah terjemahan Alkitab. Ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, dia berkata, berbuahlah, be fruitful, and multiply. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Beranak cucu. Jadi harus menikah dong.
Nggak ada seperti itu. Saya memberikan contoh, ya. Kalau kita lihat tadi, bagaimana seorang yang single tetap bisa melayani Tuhan. Salah satu yang juara nomor 1 champion, Phoebe. Phoebe itu murid dari Rasul Paulus. Dia tidak menikah, tetapi dia yang dipercaya membawa surat kiriman kepada jemaat di Roma. Kita lihat dalam Alkitab, yang ditinggalkan suami, Deborah. Suaminya itu tidak berfungsi. Ya, Deborah itu suaminya namanya Lapidot. Tapi dia tidak dipanggil Budot karena suaminya ini tidak berfungsi. Ya, dia menjadi seorang hakim. Hakim pasal kelima. Ya, tetapi juga ada Yael. Yael itu suaminya kalau tidak single, ini suaminya saudaraku jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Dan dia sendirian, dia mesti pasang kemah sendiri. Ini seperti single mother ya, ataupun single. Saya sering kasih contoh begini, single tapi nggak kekurangan apa-apa. Nah mesti orang menikah. Siapa yang ngajar itu? Sesat sekali itu. Karena tidak ada peraturan begitu, ya. Kita melihat banyak contoh lah dalam Alkitab ya. Jadi saya kasih analogi lain. Pemain badminton single dengan double. Siapa yang dapat hadiah lebih besar? Yang single dong. Yang double mesti dibagi 2. Jadi jangan punya pikiran salah karena itu tidak alkitabiah dan itu salah terjemahan. Ya. Kejadian 1:28 itu harusnya be fruitful and multiply. Berbuahlah, berlipat gandalah. Lalu juga juara yang lain, baca Roma 16. Ya, di sana akan ada Phoebe, lalu ada Persis, ya. Ada seorang saudara-saudari yang single semuanya. Dan mereka adalah yang dipuji oleh Rasul Paulus, Saudara. Ya, jangan main-main. Oke. Saya kira itu jawabannya. Ada lagi? Terima kasih. Satu terakhir boleh Pak, sebelum kita doa berkat. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya bisa punya keberanian seperti Maria menerima tugas yang penuh resiko? Oh ya, nanti baca lagi tentang Gabriel datang ke rumah Maria. Dia menerima anugerah. Nuh menerima anugerah. Maria menerima anugerah. Terimalah anugerah Tuhan. Dan iman itu, iman yang supernatural itu it's a gift. Itu pemberian. Pemberian daripada Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Ya. Dan kita tahu bagaimana Maria bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba perempuannya Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia menyambutnya dengan sukacita. Hai kamu yang dikaruniai. Dikaruniai ya tinggal terima. Ya, jadi jangan keliru. Bukan kuat, bukan gagah, bukan dengan imanmu, tetapi karena pemberian Tuhan. Saya kira jelas ya? Cukup sampai di sana? Jelas, Pak. Saya akan berdoa sebab saya ada tugas yang lain. Saya akan leave setelah ini. Mari angkat Kita tangan doa kalian. Ya, angkat tanganmu semua. Aku ucapkan yaitu berkat iman. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karunia-karunia Tuhan berlaku atasmu. Dalam nama dari Tuhan Yesus. Jadilah tentara yang membawakan sabda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.